Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusika Levia Putri. Di sini saya akan membahas aplikasi manajemen data mahasiswa yang dibuat dengan Flutter. Fokus utama kita adalah melihat struktur awal, tampilan, dan fokus data aplikasi ini. Langsung aja kita mulai dari file main.dart. Baiklah, kita akan mulai pada lib main.dart. Kita mengimportkan semua file yang ada pada halaman aplikasi, yaitu adalah material.dart, easy loading, homepage, mahasiswa list page, mahasiswa from page, mahasiswa edit page, register login, dan mahasiswa detail page. Ada run app, constant app itu adalah titik masuk M3 point pada aplikasi. Lalu di sini ada home, register page, yaitu halaman awal aplikasi. Jadi pada saat kita membuka aplikasi, yang muncul pertama itu adalah bagian register page. Dan ini ada road, yaitu mahasiswa from, yang berarti itu adalah halaman mahasiswa from page, dan seterusnya juga seperti itu. Lalu di sini saya menambahkan warna pink untuk warna dasar pada aplikasi, dan juga warna pink muda ini untuk warna latar belakang pada app bar. Dan di sini saya mengubah warna teks modul di app bar menjadi warna putih untuk menyesuaikan warna, dan mengubah warna icon di app bar itu menjadi warna putih dengan icon tem data colornya itu berwarna putih. Di sini saya akan membahas pada register page, yaitu yang kita input adalah material.dart, http.dart, convert, dan flutter easy loading. Di sini kita menggunakan stateful widget untuk mengolah stage atau input, karena for input memerlukan perubahan stage. Di sini ada class register page stage, ada final global key, yaitu kunci global untuk mengontrol dan memvalidasi form. Ada text editing controller, email controller, itu controller untuk mengambil teks dari file email. Ada text editing controller, nama controller untuk mengambil teks dari file name, dan ada password controller untuk mengambil teks dari file password. Di sini adalah fungsi menangani proses registrasi, future void register. Nah, untuk mencek validasi, itu kita memerlukan if from key current stage validasi. Easy loading show status mendaftar. Untuk menampilkan, ini akan menampilkan tampilan loading indikator. Var URL sama dengan URI parse, yaitu untuk menyiapkan URL API register. Di sini kita menggunakan http://belajar strip api.unama.ac.id/api/register. Nah, untuk mengumpulkan data dari controller yang akan dikirim ke API, kita menggunakan varchar email yang berasal dari email controller text, name yang berasal dari nama controller text, dan password yang berasal dari password controller text. Try var response sama dengan await http post untuk mengirim permintaan dari http post ke API. Easy loading dismiss untuk menghilangkan loading. Untuk mencek status kode, if response status kode sama dengan 201. Itu ketika berhasil dibuat, maka akan muncul Korea registrasi berhasil dengan navigator push replace name on home, easy loading show sukses. Dan jika tidak, maka registrasi gagal dan akan muncul gagal mendaftar. Silahkan coba lagi. Easy loading miss, easy loading show error, terjadi kesalahan koneksi. Untuk menangani error koneksi jaringan atau error lainnya. Nah, void responses ini wajib membersihkan controller saat widget dihapus untuk mencegah memori leak. Konteks pendaftaran user itu saya mengaktifkan tombol panah karena ini adalah tampilan awal, jadi kita nggak perlu menggunakan tanda panah yang di atas kiri itu. Untuk mengirimkan konten body untuk di Google Scroll itu menggunakan single child scroll view. Nah, untuk bagian form key itu widget form mendukung ke form key. Text file email itu adalah terhubung ke email controller. Validator value untuk memastikan file tidak kosong. Sama juga seperti nama dan juga password. Nah, di sini ada elevated button one press register, yaitu tombol daftar memanggil register saat ditekan. Dan juga ada border radius. Nah, di sini juga ada opsi untuk login, tautan ke halaman login. Ada raw main access element. Lanjut. Di sini kita lanjut ke login page.dart. Kita mengimportkan material.dart, easy loading, dan http.dart. http.dart ini digunakan untuk mengoneksikan ke API, dan dart convert itu digunakan untuk memproses data JSON. Lanjut ke class login page stage. Itu ada final, global key, form key itu adalah untuk mengontrol dan memvalidasi form. Dan di sini juga ada email controller, password controller untuk mengambil teks dari file email dan juga password. Fitur void login itu fungsi untuk menangani proses login. Ada if from key yang saya sudah jelaskan tadi, itu akan menampilkan login. Dan untuk menyiapkan URL API login itu kita menggunakan var URL parse, dan juga link API-nya. Untuk mengambil data input dari controller itu kita menggunakan varchar email controller text, dan password itu password controller text yang harus kita samakan dengan main.dart. Untuk melakukan permintaan HTTP post ke API itu kita menggunakan var response await http.post yang akan menghubung ke aplikasi /JSON. Easy loading itu untuk menghilangkan loading.
Nah, ketika berhasil, maka akan terhubung ke halaman home. Jika gagal, akan mengambil pesan error dari respon JSON. Single child scroll view itu untuk mengscroll. Nah, di sini ada form K, text form file, controller, email controller. Yang kita akan menginputkan email yang akan masuk ke email controller. Jika kita tidak menginputkannya, maka akan muncul validator value null, value is empty dengan teks email tidak boleh kosong, sama juga seperti password. Dan di sini juga ada elevated button on press shield atau tombol login. Dan juga di sini ada row untuk register. Kalau kita bisa juga kembali ke menu register. Baiklah, kita lanjut ke homepage Dart. Kita mengimportkan material Dart. Di sini untuk homepage, expand static widget itu digunakan untuk mengelola stage di masa depan walaupun saat ini statis. Nah, tombol khusus di app bar sebelah kiri leading mengarahkan pengguna kembali ke halaman login, yaitu navigator of content push name login. Nah, pada margin @g insert itu memberi margin atau jarak dari tepi layar. Kolom untuk mengatur elemen dalam kolom vertikal. Yang pertama ada data mahasiswa. Yang pertama itu tombol 1 itu untuk data mahasiswa. Elevated button, style form. Nanti ketika kita mengecek tombol data mahasiswa akan masuk ke dalam mahasiswa list. Mahasiswa list itu navigator push name konten mahasiswa list yang ada di Dart. Dan juga sama seperti yang atas tadi, nanti dia akan muncul tambah mahasiswa, akan masuk ke dalam file mahasiswa form. Baiklah, di sini kita lanjut ke mahasiswa list page. Di sini kita mengimpортkan material Dart, http.dart itu digunakan untuk koneksi API. Di sini juga ada Dart convert, yaitu untuk memproses data JSON, dan juga filter easy loading untuk memproses loading. Lanjut, di sini juga ada variabel list data, itu variabel untuk menyimpan data mahasiswa yang diambil dari API. Fungsi void get data itu fungsi asinkron untuk mengambil data mahasiswa dari API. Dalam kurung itu adalah HTTP get. Nah, var URL ini adalah API yang akan kita gunakan. Set stage, update stage, dan render ulang UI dengan data baru. Di sini kita memasukkan list data response JSON, yaitu data JSON yang nama variabelnya adalah data. Di sini ada navigator of context push name, yaitu tombol yang ada di sebelah kiri. Ketika kita pencet, maka kita akan kembali ke halaman home. Body list view builder itu ada menampilkan daftar data secara efisien. Item count, list data leg itu adalah jumlah item yang akan dibuat. Return lista itu adalah setiap baris dalam daftar. Size box adalah aksi dari sebelah kanan edit dan delete. Var URL sama dengan URI. Parse itu menyiapkan URL delete dengan ID spesifik dari data API. Nah, icon button on press await navigator push name mahasiswa edit. Nah, navigasi ke halaman edit sambil membawa data mahasiswa. Get data ini fungsinya itu merefresh data setelah kembali ke halaman edit. Di sini ada juga navigator ke halaman detail sambil membawa data mahasiswa, navigator push name konten mahasiswa detail. Nah, untuk menampilkan foto dari URL yang kita ambil, kita menginputkan leading image network list data index foto underscore URL. Nah, jika fotonya itu tidak ada, maka akan codingannya adalah error builder, content error, struct stretch, return text no dengan tulisan no image. Baiklah, lanjut kita masuk ke mahasiswa form page. Di sini ada yang terbaru, kita menginputkan di NTL Dart digunakan untuk memformat tanggal. Dan di sini ada kita kunci utama untuk memvalidasi formulir itu kita dengan codingan form K. Dan di sini ada controller untuk nama. Nah, itu nama controller, name controller, tanggal lahir controller, dan program studi controller. Nah, untuk widget form itu terhubung ke form K yang akan divalidasi yang di atas. Nah, dan text from file controller, nama controller, decoration input decoration, label text nama itu untuk menginputkan nama. Ada if kalau misalnya kita tidak ngisi datanya, maka dia akan muncul nama tidak boleh kosong. Dan juga sama seperti name controller, tanggal lahir controller. Di sini kita memilih format dan masukkannya ke controller. Dan juga program studinya. Di sini kita untuk menginputkan tombol disimpan, ada button on press.
Jika berhasil disimpan, maka akan muncul teks data berhasil disimpan. Jika tidak, maka akan muncul error. Lanjut, di sini kita masuk ke file mahasiswa edit page. Untuk yang kita importkan itu sama saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada form key, nama controller, name controller, tanggal lahir controller, dan program studi controller. Itu kita harus importkan juga. Di sini, untuk menerima data mahasiswa yang akan dikirim dari halaman sebelumnya, yaitu mahasiswa list, kita menginputkan file final data MHS sama dengan modal road.of_context settings argument as map. Dan di sini kita mengisi controller dengan data mahasiswa yang diterima. Dengan nama controller sama dengan data mahasiswa nama, name controller text sama dengan data mahasiswa name, data tanggal lahir controller text sama dengan tanggal lahir, program studi controller text, dan data mahasiswa program studi. Nah, di sini juga ada from edit mahasiswa, navigator of text push name mahasiswa. Nah, ketika kita pencet tombolnya maka kita akan kembali ke mahasiswa list. Sama saja, ini untuk text from file, decoration, cost, input decoration label textnya nama, validatornya itu dia harus diisi. Kalau nggak diisi maka akan muncul nama tidak boleh kosong. Sama juga seperti ini, tanggal lahir, dan juga program studi. Nah, untuk metode PUT itu adalah untuk memberitahu server untuk melakukan update PUT. For response await HTTP post untuk mengirim permintaan HTTP post karena metode aslinya di overwrite menjadi put. Nah, maka kita akan menginputkan if response status kode 2000 easy loading show sukses. Itu kalau data berhasil diupdate, maka akan muncul tampilan data berhasil diupdate dan akan kembali ke menu mahasiswa list dengan navigator of context push name. Kalau tidak, maka akan error. Oke, kita lanjut yang terakhir membahas mahasiswa detail page. Pertama, kita mengimportkan material Dart. Kalau mahasiswa detail page, case super K itu adalah konstruktor untuk mahasiswa detail page. Dan untuk membuat stage untuk digit ini, kita harus mengimportkan mahasiswa detail page stage, grade stage, sama dengan mahasiswa detail page stage. Untuk mengambil data yang dikirim melalui navigasi root arguments, kita mengimpортkan final data mahasiswa sama dengan model root of context settings argument as map. Di sini scaffold digunakan untuk sebagai kerangka halaman. Add bar dengan judul yang diambil dari file nama data mahasiswa. Ini halaman body berisi kolom untuk menata widget secara vertikal. Untuk menjaga agar widget di dalam kolom sejajar, di sebelah kiri kita mengimportkan cross assist alignment. Menampilkan gambar atau foto mahasiswa dari URL yang diterima, kita mengimpортkan image network data mahasiswa foto URL dengan size box dan 10 itu memberikan jarak vertikal 10 pixel. Container untuk detail text diberi bagian margin kiri. Cross alignment itu menjaga agar detail sejajar di sebelah kiri. Nah, ini teks nama, name, tanggal lahir, program studi itu menampilkan data mahasiswa yang diambil dari map data mahasiswa. Teman-teman, ini adalah hasil dari callingan yang sudah kita bahas tadi. Di sini saya akan menginputkan email, nama, dan juga password saya. Saya sudah berhasil mendaftar. Kalau misalnya saya login, apakah bisa? Nah, dia akan masuk juga langsung ke manajemen data mahasiswa. Ketika saya mencet data mahasiswa, maka akan muncul data-data mahasiswanya yang ada di sini. Di sini saya akan menambahkan nama saya. Saya langsung pencet aja. Dan program studinya sistem informasi. Nah, data akan berhasil disimpan. Jadi pas kita melihat data mahasiswanya, maka akan muncul nama saya. Di sini saya akan mencoba untuk edit tanggal lahirnya. Ini tanggal 8 misalnya. Dan saya akan update data. Nah, data berhasil diupdate dan dia langsung muncul lagi ke data mahasiswa. Baiklah, itu adalah penjelasan aplikasi manajemen data mahasiswa di Flutter. Saya berharap semoga penjelasan dari saya dapat dipahami dan juga dipraktikkan. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.